Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menyerahkan materi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurniati Adilina, NIM saya yaitu 2206071100027. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nandito Fajar Rasid dengan NIM 220607111009. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah filsafat. Tak lama-lama, pasti semua sudah menunggu ya. Kayak menunggu cinta dia. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian sikap ilmiah, yang kedua, macam-macam sikap ilmiah, yang ketiga, macam-macam tanggung jawab ilmuwan. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama. Apa sih definisi dari sikap ilmiah itu? Sikap ilmiah adalah kalimat yang terdiri dari 2 kata, yaitu sikap dan ilmiah. Maka dari itu, peneliti memaparkan pengertian masing-masing kata. Menurut para ahli, agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jauh menyangkut makna kata dan ilmiah. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sikap. Dalam Dictionary of Psychology, Robert pada tahun 1985 menyatakan bahwa istilah sikap atau attitude yang berasal dari bahasa Latin aptitudo yang memiliki arti kemampuan, sehingga sikap bisa dijadikan acuan apakah seseorang mampu atau tidak mampu pada pekerjaan tertentu. Yang pertama, sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian atau menerima atau bisa juga menolak. Menolak di sini, menerima atau menolak berada dalam sesuatu yang sedang dihadapi. Yang kedua, menjadikan sikap seseorang terhadap sesuatu berdampak pada perilaku seseorang terhadap objek sikap. Adapun pengertian sikap menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Adjan dan Fishbein, yang dikutip oleh Alimatul mengemukakan bahwa sikap merupakan perasaan mendalam seseorang terhadap suatu objek, atau perasaan tersebut dapat positif maupun negatif. Yang kedua, menurut Rustoni memiliki pendapat bahwa sikap adalah suatu tingkatan perasaan, baik yang mendukung atau favorable, atau yang tidak mendukung atau unfavorable terdapat objek sikap tersebut. Yang ketiga, menurut Lawrence Truston, Francis Linker, Carles Osgood mengatakan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Terus, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, pengertian sikap ilmiah. Burhanuddin Salam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat menjelaskan bahwa sikap ilmiah merupakan suatu pandangan seseorang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menerima atau menolak cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut.
Seorang ilmuwan haruslah memiliki sikap positif atau kecenderungan menerima cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan. Mas Clary Jackson mengemukakan pula bahwa sikap ilmiah merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh ilmuwan yang mencakup 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan belajar yang besar. Yang kedua, tidak dapat menerima kebenaran tanpa bukti. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, terbuka. Yang kelima, toleran. Yang keenam, skeptik. Yang ketujuh, optimis. Yang kedelapan, pemberani. Dan yang terakhir, kreatif atau swadaya. Kini dan Tini menyebutkan 8 ciri dari sikap ilmiah, yaitu yang pertama, mempunyai rasa ingin tahu yang mendorong untuk meneliti fakta-fakta yang baru. Yang kedua, tidak berat sebelah atau adil dan berpandangan luas terhadap kebenaran. Ketiga, terdapat kesesuaian antara apa yang diobservasi dengan laporannya. Yang keempat, keras hati dan rajin mencari kebenaran. Yang kelima, mempunyai sifat ragu sehingga terus mendorong upaya pencarian kebenaran atau tidak pesimis. Keenam, rendah hati dan toleran terhadap hal yang diketahui dan tidak diketahui. Yang ketujuh, kurang mempunyai ketakutan. Dan yang ke-8, berpikir terbuka terhadap kebenaran-kebenaran baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu macam-macam sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah itu? Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pengetahuan ilmiah. Semua rasa ingin tahu ditunjukkan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, skeptis terhadap sesuatu. Skeptis artinya meragukan sesuatu. Seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian tidak boleh langsung percaya terhadap satu hal yang lagi diteliti. Dia harus bersikap skeptis terlebih dahulu. Tetapi bukan skeptis tenggelam dalam keraguan. Dia meragukan sesuatu sebelum terbukti kebenarannya. Ketika telah mendapatkan bukti yang jelas dan akurat, yakin dan tidak akan ada rasa ragu lagi pada dirinya. Yang ketiga, jujur mengungkapkan fakta. Jujur artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Seorang ilmuwan juga harus memiliki sikap jujur terhadap fakta. Pada saat bereksperimen, seorang ilmuwan tidak boleh merekayasa data. Jujur dalam membaca alat ukur dan jujur dalam mencatat data sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. Yang selanjutnya, objektif melakukan penilaian selanjutnya. Sikap jujur akan menghasilkan sikap objektif. Objektif artinya sesuai dengan objeknya, tanpa dikurangi maupun dilebihkan. Seorang ilmuwan jika menyampaikan hasil penelitian yang lebih banyak berdasarkan pendapat pribadi dengan cara menambahkan atau mengurangi fakta, maka pengetahuan yang dihasilkan ilmuwan tersebut tidak dapat diterima oleh pengetahuan ilmiah. Selanjutnya dapat membedakan fakta dan opini fakta. Ialah adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi pada umumnya. Opini berkembang pada sebagian besar masyarakat. Seorang ilmuwan harus dapat membedakan antara fakta yang didukung oleh data dengan fakta kesepakatan umum. Yang keenam, berpikir secara kritis dan teliti. Sikap kritis adalah sikap peka terhadap sesuatu. Kalau belum memeriksa seseorang yang bersikap kritis tidak langsung percaya terhadap sesuatu, tetapi memeriksa sesuatu tersebut sebelum menerima dan meyakininya. Yang ketujuh, terbuka dan rendah hati.
ilmuwan harus bersikap terbuka dan rendah hati. Sikap terbuka dan rendah hati ini mendorong seorang ilmuwan untuk mengakui jika hasil yang ditemukannya belum sempurna sehingga tetap mengandung kelemahan, kekurangan, dan ketidaklengkapan. Sikap terbuka dan rendah hati inilah yang akan mendorong dia melakukan pemeriksaan berulang-ulang untuk mencari jawaban yang lebih akurat dan lebih lengkap. Keterbukaan ini membuka ruang koreksi terhadap temuan-temuan yang dihasilkan oleh ilmuwan, sehingga dapat meluruskan kekeliruan yang ada. Selanjutnya, ada disiplin dan tekun. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap disiplin dan tekun. Disiplin artinya sikap taat dan patuh terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Ilmuwan yang memiliki sikap disiplin akan menghasilkan pengetahuan yang benar karena sesuai dengan metode ilmiah. Sementara itu, tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Seorang ilmuwan akan melahirkan pengetahuan yang mendalam dari objek atau peristiwa yang sedang ditelitinya. Yang ke-9, ada bertanggung jawab. Sikap disiplin akan melahirkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab artinya kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawaban. Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan hanya terletak pada penemuan dari segala penelitian, tetapi juga bagaimana temuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada peduli terhadap lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Seorang ilmuwan tidak boleh mengabaikan keadaan lingkungan alam, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Artinya, masalah yang dipilih yang berkaitan dengan lingkungan alam tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, kebiasaan masyarakat di lingkungan tersebut. Kemudian, mengicap materi yang terakhir. Apa saja sih tanggung jawab ilmuwan itu? Tanggung jawab sosial. Ilmu membutuhkan tanggung jawab sosial karena melakukan suasana sosial ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Beraneka macam kasus sosial dalam masyarakat yang membutuhkan penanganan dan penyelesaian secara keilmuan. Seorang ilmuwan yang memiliki kecukupan ilmu dapat memberi argumentasi, kajian kritis, dan membangun opini masyarakat mengenai permasalahan kehidupan yang dihadapi. Misalnya, penanggulangan kemiskinan, penyakit, atau masalah nilai-nilai sosial. Selanjutnya, ada tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandaikan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab untuk menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosial yang luas dan mendalam. Ilmuwan harus berdiri di depan kebenaran keilmuannya, selalu prototipe kebenaran yang sesungguhnya. Juga berada di belakang kebenaran keilmuannya untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas segala akibat sosial maupun ekologis. Yang ketiga, bertanggung jawab profesional. Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan bahwa seorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai panggilan tugas pokok atau profesi keilmuannya. Alhamdulillah, sudah selesai
penjelasan ketiga materi filsafat. Semoga teman-teman semua dapat memahami ya. Sebelum menutup video ini, jika ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.